karena ini adalah suatu panggilan jiwa ya untuk membangun perekonomian dari kampung. Karena melihat di kota itu sudah sangat padat, kehidupannya boleh dikatakan sangat keras gitu ya. Kita terus berani untuk resign saja, pulang kampung, membangun perekonomian di kampung. Akhirnya kita buat, tentunya kita memilih bahan yang berkualitas, terus harga yang ya relatif standar lah, tapi kita membuat produk itu sangat-sangat menjaga kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cap Farming, perkenalkan nama saya Kang Yadi yang berasal dari Gesikan 3 Wijirejo Pandak Bantul. Saya di sini sebagai seorang pemuda desa ya, yang dulu pernah merantau ke kota beberapa tahun, tapi melihat kehidupan kota yang semakin padat, semakin panas, terus saya kembali lagi ke desa untuk membangun perekonomian di desa. Karena saya melihat perekonomian di desa potensinya itu banyak sekali, karena yang pasti di desa itu ada pertaniannya. Nah, kalau melihat orang-orang tua kita yang mengolah hasil dengan peralatan yang seadanya, nah ini kita sebagai generasi muda petani, kita harus berinovasi. Dulu saya pernah merantau ke kota ya, tepatnya itu di Jakarta, yaitu bekerja di perusahaan otomotif ya. Pernah bekerja di sana selama kurang lebih 3 tahun, tapi berhubung di sana persaingannya semakin ketat, terus sistem yang kita ada outsourcing ya, itu membuat kok ini sudah tidak nyaman lagi ya bekerja di kota dengan hiruk pikuknya. Terus saya berinisiatif untuk keluar dari perusahaan itu, pulang kampung, karena ini adalah suatu panggilan jiwa ya untuk membangun perekonomian dari kampung. Karena melihat di kota itu sudah sangat padat, kehidupannya boleh dikatakan sangat keras gitu ya. Kita terus berani untuk resign saja, pulang kampung, membangun perekonomian di kampung. Awal-awal juga bingung juga, waktu setelah di kampung itu kita mau ngapain. Terus di samping saya itu ada sawah itu loh, terus hasil pertanian, ada limbah, ada damen, ada pohon jagung, itu kok cuman diambil parinya saja, padinya saja, kok diambil jagungnya saja. Padahal kan pohon-pohonnya itu kan bisa kita manfaatkan, kita olah untuk menjadi pakan ternak. Nah, dari situ saya kepikiran, oh iya ya, ternyata ini butuh diolah, butuh alat. Nah, akhirnya kita lihat ya, nonton-nonton di YouTube, terus belajar ke teman yang sudah mempunyai peternakan gitu. Ternyata beliau itu membutuhkan suatu alat untuk mencacah atau mengolah hasil sisa-sisa pertanian itu agar bisa untuk pakan ternak. Nah, terus kita belajar otodidak di YouTube ya. Di samping saya juga lulusan STM, bisa ngelas, bisa membaca gambar. Kita mencoba amati, tiru modifikasi yang chopper-chopper yang sudah ada itu, terus kita buat 1, 2, 3. Oh, ternyata ada yang peminatnya. Wih, kok ini lumayan ini dengan modal segini, terus kebutuhannya, permintaannya semakin banyak ini. Nah, terus saya mengajak rekan-rekan. Nah, di samping itu kan itu untuk usaha saya sendiri, terus bisa merekrut teman gitu loh. Di situ mempunyai nilai kebanggaan sendiri karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu loh. Yang notabene itu ternyata hidup di desa itu nggak harus keluar ke kota, tapi di desa itu kita mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan untuk mengangkat perekonomian kita gitu loh. Akhirnya kita buat, tentunya kita memilih bahan yang berkualitas, terus harga yang ya relatif standar lah, tapi kita membuat produk itu sangat-sangat menjaga kualitas. Untuk saat ini kita sudah bekerja sama dengan mitra ya. Kita sudah mempunyai standar produksi, kita bekerja dengan mitra. Untuk saat ini sudah punya 2 mitra ya. Di samping bengkel utama, kita sudah bermitra dengan 2 bengkel. Nah, untuk kapasitas produksi sekarang ini kan baru sekitar 6 chopper per minggu.
Nah, harapannya nanti seminggu bisa 10 chopper gitu loh. Di situ yang kita utamakan adalah kualitas. Jadi kita nggak mengejar kuantitas ya, kualitas kita pertahankan dulu. Kita memilih bahan-bahan yang tebal, bahan yang berkualitas. Terus kita juga mempunyai standar, walaupun kita bermitra dengan bengkel lain, tapi standar bahan baku, standar ukuran itu kita pastikan terstandar. Akhirnya kita bisa memproduksi itu secara optimal. Masalah utama untuk produksi ini ya, ini kan untuk modal emang cukup lumayan lah untuk permodalan gitulah. Terus kita juga mempunyai prinsip nggak pengen utang bank. Kita terus awalnya kita dari tabungan kita sendiri, dari jual aset yang sudah kita miliki. Kemarin jual mesin bor itu yang sudah karena punya 2 kita jual, sebagian untuk modal, sebagian lagi untuk menggaji karyawan gitu loh. Terus di samping itu kita juga bekerja sama dengan investor gitu loh. Ada teman yang mempunyai modal, daripada cuman mangkrak di bank saja, terus saya pinjem boleh, kita kerjasama. Skemanya itu bagi hasil ya. Jadi setiap satu chopper yang terjual itu beliau mendapatkan sekian ribu rupiah gitu loh. Dari situ alhamdulillah kita bisa produksi terus. Sampai saat ini juga permintaan banyak, tapi produksi kita masih terbatas. Jadi kita tetap mengusahakan agar permintaan itu bisa kita cukupi gitu loh. Alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu, dulu kita wah ini untuk gaji karyawan seperti apa ya, udah hari Jumat ini, biasanya Sabtu itu bayaran, ternyata belum bisa itu loh. Kita harus pinjam teman, pinjam saudara itu lah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa terputar siklus karena ada penjualannya rutin gitu loh. Untuk teman-teman, saya juga cuma lulusan STM ya. Walaupun STM, tapi kita jangan putus asa, kita harus semangat untuk merubah nasib kita agar lebih baik. Karena potensi di desa itu masih banyak yang perlu kita kembangkan. Dengan sedikit wawasan itu kita bisa merubah kehidupan lebih baik. Nggak apa-apalah kita cuma lulusan STM yang notabene dulu waktu STM cuma tawuran, tapi ketika kita sudah berumah tangga, sudah ya umur juga sudah tua, kita harus mempunyai sesuatu yang apa ya, bermanfaat bagi sekitar gitu loh, bagi sesama itu loh. Makanya di sini saya sangat bersemangat sekali untuk membuat mesin chopper ini agar bisa mengolah apa yang ada di desa itu loh. Jadi jangan dibakar saja, tapi ini langsung kita olah, kita kembangkan nanti untuk peternakan. Setelah peternakan itu kohenya bisa untuk pupuk. Jadi pupuk yang ada di sini untuk pertanian kita bisa go organik. Untuk teman-teman yang ingin membeli chopper, ingin berternak ya, di sini ada chopper yang sudah kita buat, sudah melalui berbagai uji coba ya. Akhirnya kita bisa mengeluarkan produk yang berkualitas dengan bahan yang tebal. Terus ini kapasitasnya bisa untuk ternak, bisa untuk 50-an lebih lah. Ini multifungsi ya, untuk cacah rumput odot, pakcong. Terus ini untuk penepung ya, bisa jagung, bisa kohe kambing, jadi keluar bisa jadi pupuk, atau untuk silase. Nanti kita masukkan di sini bekatul, sini rumput pakcong, keluar sudah tercampur. Nah, dengan satu mesin ini aja kita sudah bisa untuk mencukupi peternakan kita. Monggo nanti kalau berminat dengan mesin ini, untuk bulan ini masih ada promo gitu ya. Harganya masih sangat murah, tapi kualitasnya terjamin. Untuk teman-teman yang sudah berada di desa, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita manfaatkan yang apa yang ada di desa kita olah agar mempunyai nilai tambah. Jadi kita tidak perlu merantau, tidak perlu ke luar negeri, tapi kita bisa jadi sultan di negeri, di kampung kita sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like Cap Farming, karena Cap Farming benar-benar suatu channel yang mengedukasi masyarakat untuk beternak,
untuk berwirausaha mengembangkan potensi yang ada di desa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.